Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2A dan kelas 2B. Hari ini kita akan belajar tematik 2B subtema 3, pembelajaran 2 dan 3 bersama Ibu Ave. Mari kita belajar yuk. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2A dan kelas 2B. Hari ini kita akan belajar tematik 2B subtema 3, pembelajaran 2 dan 3 bersama Ibu Ave. Mari kita belajar yuk. Pembelajaran 2, tujuan pembelajarannya 1. Siswa dapat membaca percakapan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. 2. Siswa dapat mempraktikkan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. 3. Siswa dapat menjelaskan tata tertib berpakaian di sekolah. Pembelajaran 3, tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat menemukan arti kata dan menuliskan kalimat berdasarkan kata yang diberikan. 2. Siswa dapat menentukan bentuk pembagian berdasarkan soal cerita. 3. Siswa dapat mengetahui fungsi alat-alat menggambar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, hari ini Ibu Ave mau menyanyikan sebuah lagu tentang virus corona. Nah, pasti kalian penasaran kan lagunya seperti apa? Hari ini Ibu Ave mau menyanyikan sebuah lagu untuk kalian semuanya. Silakan disimak. Ada sebuah virus baru, namanya corona, hobi melompat, suka menempel di telapak tangan dan benda-benda di sekitarmu. Agar terhindar dari si virus, cucilah tangan memakai sabun, pakailah masker di luar rumah, dan bermain di rumah aja. Rajin berjemur dan makanlah sayur. Setelah kalian mendengarkan nyanyi Ibu Ave tadi, sekarang kita mulai yuk belajar kita halaman 64, pembelajaran 2. Coba kalian dengar percakapan antara Tony dan Johnny di buku kalian masing-masing. Sekarang kita dengar dulu yuk percakapan antara Tony dan Johnny berikut ini. Dek, kemarin aku bermain gelembung sabun. Permainan apa itu, John? Kamu nanti bisa mencobanya di rumah. Sepertinya seru ya. Iya, sediakan air sabun dan sedotan minuman. Bagaimana membuat gelembungnya? Masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Tiuplah sedotan limung itu. Gelembung akan keluar dari sedotan itu. Wah, bagus sekali. Aku akan mencobanya. Ingat ya, bermain gelembung air harus di halaman rumah, jangan di dalam rumah. Baiklah, terima kasih atas ceritamu yang menarik. Setelah kalian mendengarkan percakapan antara Tony dan Johnny, mari kita jawab pertanyaan pada halaman 64. Kalian bisa menuliskan jawabannya di buku PS tematik. Nomor 1. Apa mainan yang diceritakan Johnny? Jawabannya, Johnny menceritakan mainan berupa gelembung sabun. 2. Bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya dengan cara ditiup sedotan limun yang sudah diberi ke dalam air sabun. 3. Apa wujud air sabun? Wujud air sabun adalah benda cair. 4. Tuliskan ciri-ciri benda gas berdasarkan cerita tersebut. Nah, sekarang Ibu Ave tanya nih, benda gasnya yang mana dalam percakapan? Ya, benda gasnya itu gelembung sabun. Gelembung sabunnya kenapa dia bisa dapat terbang? Karena di dalamnya terdapat gas ya. Ciri-ciri benda gasnya adalah bentuk dan ukurannya berubah-ubah dan menempati segala ruang. 5. Bagaimana cara membuat gelembung sabun dengan cara ditiup? Pertama, sediakan air sabun dulu dan sedotan minuman. Lalu masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun, lalu tiuplah sedotan limun itu
sehingga gelembung sabun itu akan keluar dari sedotan tersebut ya. Kita lanjut belajar kita halaman 65. Ayo peragakan PJOK. Coba kalian lihat gambar pada halaman 65. Ibu Afe terangkan dulu ya. Pertama, permainan itu kita lakukan di bawah bimbingan guru olahraga ya. Kedua, pada waktu berolahraga, setiap siswa harus memakai seragam olahraga karena itu sudah aturan dari sekolah ya. Ketiga, contoh gerakan tanpa berpindah tempat itu adalah gerakan tarik-menarik dan gerakan dorong-mendorong. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan perpindahan tempat ya. Keempat, gerakan dorong-mendorong dapat dilakukan secara berpasangan dan saling berhadapan ya. Kalian bisa melihat gerakan tarik-menarik dan dorong-mendorong pada buku kalian halaman 65. Sekarang kita lanjut halaman 66, yaitu nama-nama perlengkapan seragam sekolah. Coba kalian lihat gambar halaman 66. Ada gambar perempuan dan gambar laki-laki. Coba kita lihat gambar seragam perempuan. Dilihat dari anak panah yang paling atas ya. Ada topi, bed SD, ada rok, ada kaos kaki. Sedangkan seragamnya laki-laki ada dasi, ada ikat pinggang, dan sepatu. Contoh tata tertib berpakaian di sekolah. 1. Memakai seragam sekolah. 2. Berseragam sekolah dengan rapi. 3. Seragam sekolah dikenakan pada hari-hari tertentu. Sekarang coba kalian lihat halaman 67. Coba isilah kotak berikut sesuai jadwal sekolahmu. Sekarang kita lihat yuk, ada 3 gambar. Gambar pertama, gambar yang memakai seragam merah putih. Biasanya kita pakai pada hari Senin ya. Gambar nomor 2, ada gambar anak memakai seragam pramuka. Biasanya kita pakai pada hari Selasa. Dan gambar yang ketiga, ada gambar anak sedang memakai baju olahraga. Biasanya anak kelas 2 pakai baju olahraga pada hari Kamis. Kita lanjut halaman 68, ayo membaca. Bacalah cerita pertandingan bulu tangkis di buku kalian masing-masing. Setelah kalian membacanya, kalian temukan kata-kata berikut di dalam cerita yang setelah kalian baca. Kata-katanya itu pertandingan, bulu tangkis, lapangan, semangat, bersorak, dan juara. Setelah kalian menemukan kata-kata tersebut, mari kita menulis arti dan membuat kalimatnya. Menulis arti. 1. Pertandingan artinya perlombaan. 2. Bulu tangkis artinya cabang olahraga yang berupa permainan yang dimainkan dengan memakai raket dan kok yang dipukul melampaui jaring yang direntangkan di tengah lapangan. 3. Lapangan artinya tempat atau tanah yang luas. 4. Semangat, bergelora, penuh kegembiraan. 5. Bersorak, berteriak-teriak hore-hore. Dan ke-6, juara artinya pemenang. Membuat kalimatnya, pertama, pertandingan bulu tangkis akan segera dimulai. 2. Di sekolah Nina diadakan pertandingan bulu tangkis antar kelas 2. 3. Nina dan teman-teman berkumpul di lapangan. 4. Mereka bertanding dengan penuh semangat. 5. Semua anak bersorak gembira karena Joni memenangkan pertandingan. 6. Joni mendapatkan juara 1 lomba lari. Kita lanjut halaman 69. Ayo berhitung. Pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis atau 0 atau tidak bersisa. Contoh soal. 1. Ada 30 masker. Masker tersebut akan dimasukkan ke dalam 6 kotak sama banyak. Berapa banyak masker di setiap kotak? Nomor 2. Ada 40 kapur tulis. Kapur tulis tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 kardus sama banyak. Berapa banyak kapur tulis di setiap kardus? Untuk menjawab pertanyaan soal cerita pembagian, mari kita dengarkan penjelasan Ibu Ave berikut ini. Sekarang kita jawab pertanyaan nomor 1. Ada 30 masker.
Masker tersebut akan dimasukkan ke dalam 6 kotak sama banyak. Berapa banyak masker di setiap kotak? Artinya ada 30 masker. Ibu Ave mau masukkan 30 masker itu ke dalam 6 kotak dengan jumlah yang sama banyak. Untuk soal cerita, kalian buat jawabannya diketahui, ditanya, dijawab, dan pakai kata jadi. Perhatikan ya, diketahui ada 30 masker. Masker dimasukkan ke dalam 6 kotak sama banyak. Yang ditanya adalah berapa banyak masker di setiap kotak? Dijawab, untuk dijawab kalian buat bentuk pembagiannya, bentuk pengurangan berulangnya, dan hasil pembagian beserta pakai kata jadi. Kita perhatikan ya, bentuk pembagiannya adalah 30 masker, 30 dibagi 6 kotak, berarti 30 dibagi 6. Bentuk pengurangan berulangnya sama dengan, karena dia ada tanda bagi, kita buat jadi pengurangan ya, kita ubah jadi tanda pengurangan yang berulang dengan angka yang sama sehingga dia menghasilkan 0 ya. Kita buat ya, untuk pengurangan berulangnya sama dengan 30, tanda bagi kita ubah jadi tanda kurang, dikurang 6. Kita hitung ya, 30 kurang 6, 24, dikurang lagi 6, 18, dikurang lagi 6, 12, dikurang lagi 6, hasilnya 6, dikurang lagi 6, hasilnya 0. Nah, hasil pembagiannya adalah kita hitung ada berapa pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasil pembagiannya sama dengan 5. Kita pakai kata jadi. Jadi, banyak masker di setiap kotak ada 5 masker. Kita lanjut soal cerita nomor 2. Ada 40 kapur tulis. Kapur tulis tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 kardus sama banyak. Berapa banyak kapur tulis di setiap kardus? Artinya ada 40 kapur tulis. Ibu Ave mau masukkan 40 kapur tulis itu ke dalam 5 kardus dengan jumlah yang sama banyak. Untuk pertanyaan soal cerita, Ibu Ave ingatkan jangan lupa pakai diketahui, ditanya, dijawab, dan pakai kata jadi. Kita jawab ya. Diketahui ada 40 kapur tulis. Kapur tulis tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 kardus sama banyak. Ditanya, berapa banyak kapur tulis di setiap kardus? Dijawab. Untuk dijawab ini kalian buat bentuk pembagiannya, bentuk pengurangan berulangnya, hasil pembagian, dan kata jadi. Dijawab bentuk pembagiannya adalah kapur tulisnya sebanyak 40 dibagi berapa kardus? 5. Berarti 40 dibagi 5. Bentuk pengurangan berulangnya sama dengan 40 kita tulis, tanda bagi diubah jadi tanda pengurangan, tanda kurang. Dikurang berapa? Dikurang 5. Kita hitung ya. 40 dikurang 5, 35. Dikurang lagi 5, 30. Dikurang lagi 5, 25. Dikurang lagi 5, 20. Dikurang lagi 5, 15. Dikurang lagi 5, 10. Dikurang lagi 5, hasilnya 5. Dikurang lagi 5, hasilnya sudah 0 ya. Kalau sudah 0 berarti pengurangannya sudah berhenti ya. Kira-kira hasil pembagiannya ada berapa Bu Ave? Hasil pembagiannya kita hitung ada berapa pengurangan yang sudah kita lakukan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasil pembagiannya sama dengan 8. Jadi banyak kapur tulis, di setiap kardus ada 8 kapur tulis. Pembagian juga dapat dihitung dengan cara pengelompokan. Contoh soal 12 dibagi 3. Untuk mengetahui cara menjawabnya, kalian bisa melihat penjelasan Ibu Ave dalam video berikut ini. Pembagian dapat kita hitung dengan cara pengelompokan. Contoh soalnya 12 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, sekarang kita hitung dulu ya, ada berapa jumlah hand sanitizer-nya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 ya. Nah, sekarang coba kita lihat. 12 dibagi 3, artinya kita kelompokkan. Satu kelompok ada jumlahnya sebanyak 3. Ya, kita buat jadi satu lingkaran ya, jadi satu kelompok. Ini Bu Afe sudah buat satu kelompoknya ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Nah, ketika sudah ada jumlahnya sebanyak 3, Ibu buat lingkaran jadi satu kelompok ya. Berikutnya 1, 2, 3. Ibu Afe juga buat lingkaran, jadikan satu kelompok. 1, 2, 3. Ibu Afe juga buat lingkaran jadi satu kelompok. 1, 2, 3. Ibu Afe juga buat jadi satu kelompok. Jadi kira-kira ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok yang sudah Bu Afe lingkarin? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan hasilnya ada berapa? 4 ya. Dari mana 4-nya? 4-nya itu dari yang Bu Afe lingkarin ya. 1, 2, 3, 4. Itu artinya ada 4 kelompok. Sekarang kita lanjut halaman 70. Ayo berkreasi. Kalian sudah pasti pernah menggambar kan? Apalagi menggambar namanya gambar imajinatif. Artinya gambar yang kalian buat berdasarkan khayalan kalian masing-masing. Kira-kira apa sih fungsi alat-alat menggambar itu, Bu Afe? Fungsi alat-alat menggambar adalah 1. Buku gambar adalah tempat untuk menggambar. 2. Pensil adalah alat untuk menggambar sketsa. 3. Penghapus digunakan untuk menghapus gambar sebelum diwarnai. 4. Pensil warna digunakan untuk mewarnai gambar. Salah satu alat mewarnai adalah krayon. Krayon itu merupakan media kering yang bentuknya seperti lilin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap semuanya dapat mengerti ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan selalu berdoa agar Tuhan memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.